Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Muhammad Hussein yang merupakan aktivis bela Palestina dan juga salah satu perwakilan Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Selamat datang kembali di tanah air. Assalamualaikum Bang Hussein. Waalaikumsalam. Selamat datang. Oke, baik. Bang Hussein, saya langsung to the point ya, tentunya ke 20 poin yang kemudian ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan juga. Tapi kalau Anda lihat apakah dalam poin-poin tersebut ini sebagian besar menguntungkan Hamas dan juga Palestina? Ya, meskipun sebagian besar, kalau dikatakan sebagian besar enggak ya. Tapi yang pasti kalau kita rangkum itu enggak jauh lah dari tuntutan para pejuang Gaza yang selama ini disampaikan. Ya, jadi kan saya ingin tegaskan lagi bagaimana posisi antara Hamas dan Israel dalam pertempuran ini ya. Kalau dikatakan ini keputusan ini menunjukkan siapa pemenangnya, soal gitu kan. Karena kalau kita bicara pemenang maka kita bicara untung dan rugi gitu ya. Dalam pertempuran antara dua kekuatan yang seimbang, maka siapa yang merusak lebih banyak, siapa yang terbunuh itu menentukan pemenang. Tapi dalam kondisi seperti ini, yang kuat dengan yang lemah, maka beda lagi ukurannya ya. Nah, yang kuat ini dikatakan menang kalau dia berhasil menghabisi yang lemah. Betul. Tanpa syarat. Ini dikatakan menang berhasil nih. Iya. Sementara yang kecil ini, yang lemah ini akan dikatakan menang, meskipun dia tidak berhasil mendapatkan tuntutan, tapi dia bisa bertahan, itu sudah dikatakan menang tuh. Ya, dan ini sudah 2 tahun loh. Seperti apalagi yang dialami oleh Gaza saat ini. Ya, apalagi tidak hanya dia bertahan, tapi dia juga berhasil memberikan tekanan dan tuntutan dia dipenuhi. Contoh apa? Selama ini kalau kita melihat narasinya Netanyahu, berkali-kali dia mengatakan kami akan kembali menguasai Gaza seperti 2005 ke bawah. Itu kan selama ini kan, sampai berkali-kali 2 tahun dia itu konsisten. Tapi ujungnya apa? Dalam keputusan poin-poin Trump yang 20 itu diantaranya apa? Israel tidak boleh berkuasa di atas Gaza. Tapi Gaza kendalinya dipegang oleh internasional gitu kan. Dalam hal ini Tony Blair dan Donald Trump gitu ya. Satu, berarti tuntutan Gaza berhasil, tuntutan Israel gagal. Kedua, pertukaran tawanan dengan cara negosiasi. Selama ini kan Israel mengatakan kami akan bebaskan dengan cara militer, tapi nggak bisa. Hanya dengan negosiasi. Ketiga, selama ini Donald Trump mengatakan kami akan mengusir warga Gaza, akan mengeluarkan warga Gaza. Di antara poin-poin 20 poin itu kan apa? Warga Gaza tidak boleh satupun keluar dari Palestina. Ya, gitu kan. Artinya tetap ini lagi-lagi tuntutan para pejuang Gaza nih yang akhirnya tertulis, dan ada banyak poin-poin seperti itu. Meskipun kalau tidak mendalam, secara dangkal, orang akan mengatakan ini Gaza dirugikan sekali nih gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif jangka panjang dari belakang ke bawah, kita tarik sampai sekarang, jelas ini banyak menguntungkan Gaza. Oke, baik. Terutama karena perang berakhir, itu yang paling penting. Ingat, Netanyahu selalu mengatakan nggak akan menghentikan perang sampai Hamas lumpuh, kemudian warga Gaza semua keluar, Gaza kembali dikuasai, itu kan. Tapi sekarang Gaza, perang di Gaza atau genosida ini hampir dipastikan akan selesai, dan itu juga salah satu keuntungan lain dari kesepakatan ini. Ya, yang diinginkan oleh warga Gaza dan juga seluruh masyarakat dunia tentunya kecuali Israel. Nah, kalau kita berbicara mengenai 20 poin tersebut, harapan berkaitan dengan Gaza untuk segera merdeka, Palestina segera merdeka, ini kan sudah lama, bahkan sudah banyak sekali dibahas begitu ya. Seberapa besar 20 poin oleh Trump ini bisa dipercaya, dan sebenarnya kepentingan Amerika Serikat di balik ini semua apa menurut Anda, Mas Agung? Ya, yang pertama kemudian kita lihat bahwa kalau dalam konteks studi perdamaian itu ada namanya negatif peace dan positif peace. Jadi kalau bicara masalah positif peace ini berbicara tentang sesuatu hal hidup yang harmoni, damai, berdampingan dan seterusnya. Tapi ada juga namanya negatif peace. Negatif peace itu kemudian diartikan oleh Johan Galtung sebagai the absence of war, the absence of violence, ketiadaan perang selesai, kekerasan selesai. Gitu ya. Jadi kemudian kalau kita lihat dalam poin 20 ini memang bobot besarnya adalah lebih ingin mencapai negatif peace-nya dulu. Ya.
berhentinya kekerasan, berhentinya perang, makanya kemudian detil-detil yang kemudian kita lihat dari ke-20 mungkin hanya satu poin terakhir yang kemudian berbicara positif peace-nya. Perdamaian jangka panjang nih maunya kayak gimana nih seterusnya segala macam. Jadi sisa 19 itu berbicara tentang bagaimana menciptakan dan memitigasi kekerasan itu bisa selesai seperti itu. Nah, memang kalau bicara tentang Amerika Serikat itu bisa bekerja kapan saja, Mbak. Maksud saya adalah dia tidak kemudian harus menunggu sampai sekarang untuk menawarkan satu proposal 20 poin ini. Dia nggak perlu menunggu sampai kemudian genosida ini terjadi, dia tidak perlu menunggu sampai kemudian adanya sidang umum PBB, dia tidak perlu menunggu kemarin ada peristiwa global Sumut Flotilla seperti itu. Tapi kemudian sekarang kemudian Amerika melihat bahwa ruang-ruang tersebut kemudian perlu didorong ya dengan 20 poin ini. Walaupun memang pertanyaan besarnya adalah Trump peace plan ini menurut saya sih banyak black spot juga di dalamnya. Termasuk pelucutan senjata oleh Hamas begitu ya. Kemudian juga poin yang paling utama adalah sebenarnya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hussein ya. Tapi kita sebenarnya juga harus melihat adalah bobot mendapatkan security atau jaminan keamanan terhadap Israel seringkali kemudian jauh lebih besar dibandingkan jaminan keamanannya terhadap Palestinanya itu sendiri. Ya, tarik mundur pasukan misalkan withdrawal. Ternyata withdrawal itu kan dilakukan secara bertahap, ya kan, berbeda dengan pengembalian sandera. Pengembalian sandera sekarang diminta secara langsung, ya kan. Bahkan kalau lihat withdrawal mundurnya pasukan itu kan, walaupun nanti akan debatable nih, withdrawal dalam perspektif Israel akan menganggap itu sebagai klaim kemenangan. Tapi bagi Gaza itu akan menganggap itu juga bagian mundur pasukan adalah bagian dari kemenangan. Tapi poinnya adalah itu akan nanti sisanya akan ada buffer zone. Artinya sebenarnya blokade terhadap Gaza ini nggak selesai, ya kan? Dan itu menjadi satu titik kritis sebenarnya ketika melihat satu titik black spots ya. Kalau kemudian dalam proses tersebut. Terlebih juga ketika bicara masalah 20 poin ini tidak berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya setara mendorong kedaulatan Palestinanya itu sendiri. Termasuk untuk dari sisi wilayah gitu ya? Poin saya adalah lebih kepada pengaturan pasca perangnya. Itu dia. Ya kan? Ya. Dibentuknya pasukan pemerintahan secara khusus yang kemudian itu walaupun Hamas menyetujui ya. Betul. Apalagi kemudian kita melihat yang diatur adalah kemudian ada tim dari Tony Blair gitu ya. Tim Tony Blair ini problematik juga sebenarnya kan. Ya kan, bahkan dia sejarah buruk dengan Palestina. Sejarah buruk. Saya hanya mencatat hanya satu sejarah baiknya Tony Blair terkait dengan isu Palestina ketika dia menjadi special envoy dari kuartet negara-negara untuk Timur Tengah, ketika dia menyatakan bahwa apa yang kemudian dulu ketika dia jadi Perdana Menteri, dia yang mendukung secara penuh dan menolak hasil pemilunya Palestina waktu itu. Jadi dia menolak, dia promotornya itu satu. Yang kedua bahkan ketika Ariel Sharon pernah dia datang ke pemakaman Ariel Sharon, dia mengatakan bahwa ini adalah man of peace gitu loh. Gimana bicara seorang yang kemudian melakukan pembantaian peristiwa Sabra Satila 1982, aktor-aktor yang kemudian melakukan operasi militer terhadap Israel, kemudian dianggap sebagai man of peace. Nah, makanya satu titik bagusnya Tony Blair hanya ketika mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ketika tahun 2006 dulu, bahwa saya menyatakan bahwa kita tidak boleh menerima Hamas, dia mengatakan bahwa kita harus mengajak ngobrol semua pihak gitu. Tapi sekarang kemudian semua polanya pola kolonial. Maksudnya pola kolonial bukan sesuatu hal yang masyarakat Palestina itu maunya apa sih gitu loh. Tapi yang dilibatkan selalu adalah modelnya kalau dalam konteks hubungan internasional di Timur Tengah, penetrated system, selalu sesuatu hal itu harus muncul dari luar dulu, gitu loh. Itu jadi problematik sebenarnya. Silakan ditanggapi berkaitan dengan kepemimpinan transisi ini kan juga menuai sorotan begitu ya, Bang Hussein. Pertama itu, kemudian juga yang kedua berkaitan juga dengan pembagian wilayah yang nantinya serba belum pasti. Siapa yang nantinya mampu membagi wilayah tersebut dengan adil dengan Gaza begitu ya? Jika arahnya nanti ada dorongan dan juga simpulan two-state solution di sana. Ya, jadi perlu kita pahami lagi bahwa yang akan banyak terlibat meskipun di media itu dikatakan Donald Trump, Tony Blair, tapi yang akan terlibat itu kan para teknokrat Palestina sebetulnya. Mereka yang tidak memiliki istilahnya arah politik tertentu gitu kan, mereka yang lepas dari bayang-bayang antara itu Fatah atau Hamas ya. Meskipun secara ideologi sosial ya mereka tetap punya kecenderungan ke arah mana, dan saya tahu lah kalau sudah bicara Gaza ya mereka semua meskipun Fatah saya katakan ya ada kepentingan tertentu. Ideologinya ada ideologi melawan. Ya, ideologi melawan, dan ideologi melawan ini sebetulnya yang berusaha untuk dipadamkan oleh Israel dalam 2 tahun terakhir ini. Gitu. Makanya ini menjadi dilema yang sangat besar dalam tubuh Netanyahu sendiri gitu kan.
Nah, namun bagaimana pembagiannya? Kalau pembagiannya itu sudah dipetakan sejak awal sebetulnya. Dan ini tidak berpengaruh dengan two-state solution yang sejak awal memang sudah digambarkan di berbagai meja-meja perundingan kan, gitu. Jadi salah satu yang menurut saya ya, yang membuat Hamas akhirnya oke lah, kami siap untuk melepas otoritas kami di Gaza, itu karena satu, mereka sudah tidak lagi bisa mentolerir genosida yang semakin parah. Kedua, perlu diketahui, jangankan sekarang, dari tahun 2012 ketika saya masih di Gaza, ya sampai 2023, Hamas itu sudah lama mengatakan di depan media, kami siap untuk melepas otoritas kami, tapi ayo kita lakukan dengan cara yang demokratis seperti permintaan mereka, gitu kan. Maka berkali-kali Hamas itu siap untuk pemilu besar. Namun setiap kali mereka mau pemilu, ada serangan-serangan. Israel nggak mau di Gaza ada pemilu, karena mereka tahu Hamas ini terlalu kuat, istilahnya ideologinya di tengah masyarakat, gitu loh. Kalau terjadi pemilu-pemilu setelahnya, itu akan sama seperti yang sudah 2006 ada pemilu, Hamas menang. 2022, 2021, kalau diadakan pemilu juga, ya kemungkinan besar Hamas akan menang, dan itu yang tidak diinginkan oleh Barat sampai kapanpun, seperti itu. Pertanyaannya Mas Agung, kemudian sering sekali muncul harapan-harapan ini untuk warga Gaza begitu ya, tapi bagaimana nantinya? Apakah juga 20 poin ini akan menjadi jawaban dari mimpi indah Gaza nantinya begitu ya, dengan adanya perdamaian, kemudian juga mendapatkan keadilan dan yang itu tidak mereka dapatkan selama ini begitu ya. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali untuk Anda. Dengan membawa bendera Palestina, aktivis Indonesia Wanda Hamidah dan Fatur Rahman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Kepulangan ke tanah air disambut para rekan, keluarga, kerabat yang telah menanti kondisi keduanya usai mengikuti misi kemanusiaan Global Summit Flotilla. Misi kemanusiaan yang dilakukan ratusan aktivis dari berbagai belahan dunia terhenti setelah tentara Zionis Israel membajak puluhan kapal yang membawa bantuan di perairan internasional pada 2 Oktober lalu. Namun demikian, Wanda Hamidah dan juga para aktivis lainnya tidak akan berhenti untuk terus menyuarakan aksi kemanusiaan bagi rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan Zionis Israel. Merasa belum menyelesaikan misi kami dengan tuntas, dan selama Palestina belum merdeka, kami akan terus kembali dengan kapal yang lebih banyak, dengan pejuang yang lebih banyak dan lebih besar lagi, yang bersedia memberhentikan genosida dan memerdekakan Palestina, insya Allah. Selama perjalanan tantangannya apa aja, Mbak? Di sini mohon maaf aku nggak bisa banyak bicara karena selama perjalanan sebetulnya saya di perahu yang berbeda, tapi Fatur juga di perahu yang berbeda. Tapi kemudian kami dipertemukan di Sisilia dan kami saling mendukung satu sama lain. Karena mendapatkan perjuangan, mendapatkan perahu atau kapal yang cukup layak itu berat sekali. Jadi insya Allah kami berjanji kalau kami berlayar lagi, kami akan menggunakan kapal kami sendiri, Indonesia sendiri, dan kami akan menggunakan kapten kapal kami sendiri. Tidak hanya itu, rekan-rekan aktivis lainnya seperti pasangan artis Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantio ikut menyambut kepulangan Wanda Hamidah yang telah sebulan lebih turut serta menyuarakan kemanusiaan bagi warga Gaza Palestina. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum saya ke Mas Agung, boleh dong, ini kemarin kan sudah kembali ke tanah air, tadi sudah ada berita juga berkaitan dengan satu aktivis Wanda Hamidah yang kemudian juga kembali pulang ke Indonesia. Seperti apa pengalaman 2 minggu ya ternyata di atas laut ya Bang Hussein ya, untuk kemudian memperjuangkan rakyat Gaza Palestina. Bagaimana Bang Hussein dinamikanya? Ya, pertama nggak mudah ya untuk orang darat seperti saya tinggal di laut selama 2 pekan. Dan ini bukan kapal feri. Kalau kapal feri saya sering bolak-balik antara Raja Bakahuni itu ya.
tapi kapal kecil dan melewati Mediterania di bulan Oktober, September-Oktober ini bulan lagi ombaknya tinggi sekali. Yeah. Jadi luar biasa, itu perjuangan yang berat sekali. Kita juga berkali-kali kehabisan air bersih. Kemudian juga drone selalu mengintai di malam hari. Itu ketika masuk red zone ya? Iya, belum red zone itu sudah ada drone. Drone itu memang mereka sudah mengoperasikan ketika di perjalanan kan. Ketika di perairan Yunani pun drone sudah terlihat. Bahkan ketika di Tunisia pun, ya kami juga sudah dikirimkan beberapa drone kapal-kapal itu. Tapi ya itu bukan sebuah masalah besar bagi kita, karena semua penumpang dan semua ratusan aktivis yang ikut dalam Global Smooth Flotilla ini sudah memahami sejak awal bahwa ini perjalanan beresiko. Namun sebesar apapun resiko yang kita hadapi di jalan di tengah laut, tidak akan mungkin bisa lebih buruk dibandingkan apa yang sudah dialami oleh warga Gaza. Betul. Itu yang membuat akhirnya kami semua bertahan dan tidak ada yang mengeluh sama sekali dengan semua kekurangan, dengan semua kesulitan. Kami semua semangat, moralnya tinggi, alhamdulillah. Kita mendarat dari laut dalam kondisi bugar, ya meskipun ya lapar, kurus, tapi bugar dan semua senang karena itu moral kita sangat tinggi sekali. Mengetahui kami ini sedang mewakili miliaran manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa melihat genosida gitu kan, 2 tahun pembantaian terjadi, gitu ya, maka kami mewakili mereka semua dan itu sebuah kehormatan buat kita sebetulnya. Ada beberapa yang kemudian ini diculik ya oleh pihak Israel bahkan sampai hari ini dan juga teman-teman yang lain. Nasibnya seperti apa Bang Hussein? Dari apa yang kami dengar jadi dari sebelum pelayaran dimulai itu pelayaran ini easy part sebetulnya ya. Tapi yang sulit itu adalah mengorganize ketika di darat itu kan luar biasa persiapannya kan, logistiknya. Kemudian sampai kita sudah membahas masalah badan hukumnya, siapa nih yang akan kita jadikan advokat nih ketika mereka ditangkap. Nah, ada namanya adalah ini badan hukum Palestina yang memang spesialisasinya adalah mengadvokasi para aktivis-aktivis kemanusiaan, para tawanan-tawanan Palestina yang ada di penjara Israel. Nah, saya tadi mendapat kabar dari teman-teman kami di Adalah, kondisi beberapa tawanan sudah banyak yang dipulangkan. Hari ini saja ada 21 yang diterbangkan ke Real Madrid, ke Madrid maksud saya, Spanyol. Kemarin di Istanbul juga semua tawanan dari Turki dan Malaysia pun dideportasi ke Istanbul, ada yang dibawa ke Perancis. Namun, artinya ada yang bertanggung jawab atas semuanya begitu ya tentunya Bang Hussein, untuk menjamin keselamatan mereka. Izin saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau kita melihat apa yang kemudian sudah dijanjikan untuk rakyat Palestina, seberapa mungkin ini bisa terwujud dan juga dalam beberapa hari terakhir ini apakah nanti akan ada perubahan ke depannya? Ya. Entah itu yang lebih baik atau sebaliknya yang perlu diantisipasi. Problemnya adalah kemudian dalam 24 jam terakhir saja ketika kita fokus kepada Trumpist plan ya TPP ini di on the ground di Gazanya sendiri serangannya terus berlanjut ya, bahkan ada data yang Al Jazeera menyebutkan 70 warga Gaza tewas dalam 24 jam terakhir gitu kan, dan ini kan sesuatu hal yang menurut saya ironi juga di saat-saat kemudian bahkan beberapa kali upaya-upaya serangan juga kemudian senantiasa dilakukan oleh Israel gitu ya. Artinya sebenarnya ini yang kemudian harus benar-benar diperhatikan ya, dalam konteks untuk menciptakan atau mendeeskalasi dari perangnya itu sendiri ya. Apalagi yang membuat sekarang lebih rumit sebenarnya Trumpist plan ini kan dia sifatnya unilateral Amerika Serikat ya. Dia tidak menyertakan kekuatan lain. Maksud saya adalah ya kalau kemudian dia menegasikan, kemarin kita fokus kepada ada namanya deklarasi New York gitu kan. Ada resolusi sidang majelis umum PBB 140 sekian sampai 81% melakukan pengakuan. Posisinya Amerika Serikat seolah menegasikan itu semua. Saya berjalan dengan gaya saya sendiri. Artinya problemnya seperti ini, Trumpist plan adalah misalnya akuntabilitas dan transparansi itu juga sebenarnya harus jadi perhatian. Siapa yang jadi tim kontrol nih? Apakah cukup Board of Peace yang kemudian dipimpin oleh Tony Blair? Kalau kemudian pakai mekanisme PBB, itu sebenarnya jauh lebih konkret. Ya, contoh saya mengambil contoh ya, kita pernah menghadapi kasus East Timor Leste, ya kan? Itu pakai mekanisme badan PBB, ya kan? Badan internasional masuk di situ. Transparansi, akuntabilitas, walaupun mungkin ada plus dan minus ya. Tapi setidaknya pemantauannya jauh lebih, kita tahu dia lembaga independen. Ya? Betul, ada mekanisme yang sudah jauh lebih clear. Tapi ketika bicara hal ini butuh akuntabilitas yang memang benar-benar harus clear. Ya kan, tidak sekedar ya kita setuju dan segala macam, tapi memang pemantauan yang harus lebih clear. Karena memang dunia melihat. Kalau lihat tadi fenomenanya Mas Husin kan,
kita masih melihat sebenarnya hari ini ada namanya global conscience. Betul. Masih ada nurani global yang masih hidup gitu loh. Baik. Ya, itu yang jadi poin penting. Oke, baik. Mohon maaf waktu kita terbatas, Mas Agung. Tentu kita harapkan yang terbaik begitu ya untuk Gaza Palestina tentunya melalui perjuangan ini semua. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Agung dan juga Bang Hussein, sehat selalu semuanya. Dan apa kabar Indonesia Malam? Pemirsa, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahan. Ya pemirsa, dan saya Ken Ana beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam.